integral dari Px dx. Nah, udah dapet nih, kita dapat persamaan 1Y adalah integral dari Px dx kali C. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya itu kita turunkan dari persamaan Y terhadap X. Sehingga kita dapatkan C aksen ini aku U, ini aku V. C aksen pangkat minus integral dari Px dx dikurang dengan Px dikurang dengan Px turunannya Px pangkat integral minus Px dx kali C. Ini untuk persamaan 2. Nah, dapat persamaan 1, dapat persamaan 2, kita substitusikan ke persamaan soal. Jadinya dy-nya kita ubah jadi C aksen integral Px dx kurang Px C minus integral dari Px dx C di ya ditambah dengan Px kali Y doang. Minus integral Px dx kali C sama dengan Qx ya. Nah, substitusikan yang sama kita bisa coret. Ini kita coret, ini semuanya habis ya. Ya. Sehingga kita dapat C aksen minus integral Px dx sama dengan Qx. Nah, Qx. Nah, C-nya kita pindahkan, E-nya kita pindahkan jadi Qx per kalau minus kita pindahkan jadi di atas ya integral Px gitu. Px dx. Nah, kita tahu nih integral Px dx itu adalah mu adalah X kali mu X. Sama kayak yang di metode integrasi faktor integrasi. Selanjutnya kita integralkan. Kalau diintegralkan ada C. Berarti C ini aku anggap C C cetak lah, CT lah. Berarti ini adalah C integral Qx mu X tambah C. Udah dapat nilai C. Terusnya diapakan? Disubstitusikan lagi ke persamaan 1, yaitu Y sama dengan pangkat minus integral Px dx dikali C-nya kita ubah jadinya integral Qx mu X tambah C kurung ini bisa kita turun, bisa kita minus kita hilangkan jadi pangkat integral Px dx dikali dengan integral Qx mu X tambah C. Nah, sama nggak sama hasil dari faktor integrasi tadi? Jawabannya sama. Itu dia. Sama ya. Jadi kembali lagi ke cara ke kalian mau ngerjain yang mana senyaman kalian aja lah. Itulah intinya. Oke, itu singgung dikit gimana sih cara menurunkannya pembuktian. Oke, itu dia. Oke, kita masuk ke materi modul 6. Modul 6 itu adalah tentang homogen dan tak homogen. Homogen itu dia kita cuma sampai nyari YC. Kalau tak homogen kita nyari YP untuk mencari persamaan umum. Persamaan umumnya yakni Y sama dengan YP tambah YC seperti itu. Ini Gemininya lama banget. Error lagi apapun. Buat apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Hah? Iya, kurang. Apa promnya kurang. Kurang prom. Kalau mau promnya bisa sih. Eh, kalau yang lain mungkin pada bingungnya di apa ini? Hmm, ini apa?
Ini IF, integrasi vektor Bernoulli. Oke, ini dia. Kita ini dia, kalau yang ini itu dia homogen, kalau yang ini vektor kembar dari itu doang. Gimana ya cara dapat soalnya ya? Boleh aku kerjain yang ini. Kita punya soal di sini adalah seperti ini. Ini hasilnya udah benar ini. Ada salah nggak? Yuk, ada salah nggak? Kalau menurut sih bahas soal yang ibunya udah kerjain itu tuh. Boleh, Boleh. boleh, Buka geser aja. boleh. Apain susah-susah ya? Mau ngambil dari sini aja. Terus yuk, bentar. Bentar ya HP gua. Berapa? 10% oh ada sana. Tenang ada. Ada casan HP lagi yang? Ada tapi rusak. Bentar doang. Please. Ini gua pinjam HP lu buat ini. Apa? Jom. Jadi soal. Gua mau latihan yang bisa lo semua. Boleh nih, soalnya zoomnya diam-diam semua nih orang, diam-diam baik nih. Gimana? Ada yang mau tanya gak? Mau ke soal mana lagi nih yang mau dibahas? Tadi mintanya itu sih ya, apa? Studi kasus. Mandi gitu. Paling studi kasus sore nanti bahasnya. Paling ini aja lah ya, yang homogen aja. Contoh nih soal nomor 1 nih. Itu adalah seperti ini. Bisa copy gak ya? Bisa, bisa. Oke, ini misalkan nomor 1. Soal nomor 1. Cabut gua. Mau mandi dulu. Datang lagi gak? Enggak kan? Datang. Oke. Bentar gua harus. Nah ini. Sore lah. Udah. Ya nanti lagi dah gua juga. Sholat dulu. Sip, sip. Ini adalah persamaan. Latihan soal sama mau belajar di TK. Obat duluan. Coba cicit ya? Hah? Oh iya. Cicit nganggur juga nih. Buat apa cicit? Integral asal. Oke. Ini adalah sebuah persamaan untuk modul 6 atau persamaan homogen tak homogen. Dia berbeda cara pengerjaan dengan si yang orde biasa tadi. Nah ini untuk besok biasanya dosen bukan biasanya. Nanti dosennya ngasihnya itu yang orde 2 aja sih. Fokusnya aja pada orde 2. Nah, jadi pertama kita cari dulu bentuk homogennya. Homogennya. Bentuk homogen. Berarti yang ini kita bentuk ke dalam persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik berarti dia R kuadrat minus 3R tambah 2 sama dengan E. Enggak sama dengan E. Dia sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya. Berarti minus 2 minus 1. Ini R, ini R. Jadi ini sama dengan 0, jangan lupa R sama dengan 2 atau R sama dengan 1. Nah, kita cari YC-nya. YC sama dengan, karena ini beda, berarti C1 E pangkat 2R, 2X tambah C2 E pangkat 4X. Ini untuk tambahan 1. Nah, ini bentuk homogen. Hati-hati ya, ini kalau homogen itu dia sama dengan 0, terus hati-hati dalam mengubahkan dan mencari akar-akarnya sama menyimpulkan untuk solusi YC-nya. Hati-hati tuh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk homogen. Bentuk homogen ini sebenarnya agak ribet ya. Bentuk tak homogen, sorry. Homogen. Bentuk tak homogen itu kita harus ya kita cek di fx-nya. Bentuk fx-nya. Jika fx-nya adalah eksponen, maka kita akan membuat yo pilih ya YP. Hah? Apaan? Aryo lagi. Udah kemarin diculik aku dari jam 9.
YP sama pi konstanta EX, konstanta dikali pangkat X. Kamu boleh pakai A, pakai B, pakai C, boleh ya. Kalau aku bisa pakai K. Nah, ini kan dia sama dengan konstanta yang ada di YC. Berarti kita kalikan dengan X, sehingga kita bisa dapat seperti itu. Terus gimana kalau udah sampai sini? Carilah turunan pertama, cari turunan keduanya. Turunan pertamanya adalah YP aksen. Ini ingat ya, Y sama dengan YP dan sama dengan YC. Sama aja, YP, YC itu sama aja dengan Y. Ya, YP aksen. Turunan pertamanya itu adalah, ribet juga ya, ini X. Turunannya adalah, gimana ya, UV kurang integral dari VDU. UV-nya itu punya X, V-nya itu EX, integral dari EX. Nah, ini dia. Enggak sih, pakai UV aja, U aksen P ditambah UV aksen. Turunannya? Kok integral sih? Lupa, lupa, lupa. Sorry, sorry. Mumet, mumet, sorry. U aksen P. Ya, YP aksen sama dengan turunannya. Turunan dari ini kita keluarkan K, kita pakai U aksen P. Berarti turunan dari EX ya EX ditambah sama yang itu berarti U aksen P ditambah P. Iya. Aksen U K-nya enggak diturunin. Itu aku K-nya aku keluarin. Sama X-nya aja. Iya, K-nya aku keluarin itu. Itu terus yang pertama itu kan V. U-nya aku pakai sekarang ini yang belakangnya adalah X, pangkat X. Jadi ini YP aksen sama dengan KEX tambah X EX. Terus kita cari lagi YP aksen turunan lagi, turunan kedua. Ini turunannya tetap KEX, yang sini ini K-nya jangan lupa ditambah KEX lagi tambah si berapa tuh X pangkat udah dah. Oh, belum udah aku ya. KEX pangkat XE XK. Ini dia hasilnya 2KEX tambah XE XK. Ini dia. Nah, ini persamaannya kita substitusikan ke persamaan soal, yakni adalah Y aksen tambah, ini berapa sih soalnya? Lupa. Minus 3. Minus 3 plus 2. Minus 3 Y aksen plus 2 Y sama dengan EX. Input lah, kita inputkan. Y kita ganti jadi 2KEX ditambah XE XK dikurang 3 kurung Y aksennya itu KEX tambah XEXK kurung tambah sekarang yang 2 Y-nya KEXX sama dengan EX. Ini targetnya ini adalah mencari nilai K untuk kita substitusikan ke persamaan YP di awal nih, persamaan 1 ini. Persamaan 2 lah, itu buat persamaan 2 sini. Nah, ini kita tulis ulang KEX tambah XEXK kurang 3 KEX tambah kok tambah kurang 3 XEXK ditambah 2 KEXX. Kita lihat, ini ada yang sama nggak? Ini habis. Nah, ini tinggal ini jadinya minus KEX sama dengan EX. Jadi nilai K adalah berapa? Ini bagi X adalah K minus 1, K sama dengan minus 1. Dapat K yang minus 1, kita substitusikan ke persamaan 2, Y sama dengan KE, XX. Berarti K-nya itu minus 1, berarti X, EX, Y. Udah deh, ini untuk nilai YP. Ini persamaan 3. Sekarang kita nyari bentuk persamaan umumnya. Persamaan umum. Yakni Y sama dengan YC tambah YP. YC-nya adalah tadi C1E. Berapa tadi? 3 ya? Minus 3 X tambah C2 E2X.
dikurang X, X, ini dia, ini. Nah, untuk persamaan untuk persamaan untuk soal modul 6, itu dia pengerjaan bahkan seperti itu. Oh, sorry, salah, ini, salah di ini aja. Nah, X sama E-nya itu 2 ya, 2 X. Nah, itu dia jawaban dari modul 1. Jawaban modul 1 persamaan soal 1. Nah, ini dia tuh. Dia jawabannya sama ya. Oke, seperti itu. Nah, kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak? Feli, siapa lagi? Sabila, Sabila, Sabila Indah, siapa lagi? Ada yang mau nanya nggak? Diam-diam nggak seru nih kalau diam-diam nih. Nggak tahu nih paham atau nggak kalau diam nih. Paham, Liv. Paham. Oke. Benar ya kalau udah paham. Studi kasus. Tapi yang seru itu sih, bagiku yang seru modul 1. Karena hitung-hitungannya lucu-lucuan aja, lucu-lucu, seru-seru aja sih itu. Hmm, hmm, studi kasus untuk yang menentukan yang itu soal yang eh wow, ikut gak Gam? Ikut gak? Kontrol level cairan tangki. Hmm? Udah ketahuan ya? Nih, dimatikan gitu. Coba gak? Coba lah ya. Pas. Aduh, gimana cara ngopinya ya? Ini aja lah ya. Apa ini? Gimana sih ngopinya biar nggak latex? Hmm, udah pada berguguran ya. Oke. Ini masih seru lah ya. Studi kasus masih ada angka yang nggak kayak statistika kemarin. Nebak-nebak. Oke, ini soal tentang studi kasus buatan Gemini. Boleh kalau mau ngerjain. Ini aku bacain dulu bentar. Sebuah tangki penampung air memiliki sistem kontrol otomatis. Dinamika perubahan level air dia terhadap waktu. Berarti tingginya, tinggi air akan berubah terhadap waktu. Mengikuti persamaan diferensial order 2 berikut. Nah, itu dia. Seperti itu, di mana dia ada keterangannya. Pertanyaan nomor 1, bagian 1. Tuh, nggak mungkin. Ya, kerjain aja. Dia akan sama dengan 0. Ya, bentar ini. Nanti kita buat persamaan karakteristik. Kalau persamaan karakteristik berarti y R kuadrat tambah 5R tambah 6 sama dengan 0 kan? Berapa tuh faktor-faktornya? Jadi jangan sampai salah dalam membuat faktor-faktor. 3 2, 3 kali 2 6, pas jumlah hasilnya 5. Ini R. Jadi R-nya sama dengan -3 atau R sama dengan -2. Sama dengan 0 ya. Jadi YP-nya, komplementernya itu adalah dia pakai solusi ini, CE min 3X
dan X ini min 3T ya, min 3T ditambah C2E minus 2T. Nah, itu dia untuk jawaban dari ini, soal kasus ini. Oke, ada yang mau tanya nggak? Aman berarti ya? Aman dulu. Oke, lanjut ke ini aja pakai M boleh. Untuk ke soal nomor 2. Tiba-tiba keran dibuka, ternyata T-nya jadi 12 gitu. Apa yang harus dipakai untuk YP-nya sama dengan konstanta? Kalau YP-nya sama dengan konstanta, misalnya, terus nyari pilih YP-nya gimana? Pemilihan YP. Misalnya di sini FT-nya itu dia sama dengan 12. Nah, ternyata persamaan yang kita punya itu R aksen tambah 5Y aksen tambah 6Y itu sama dengan 12. Terus 12 ini kan masuknya ke aljabar. Aljabar tanpa apa? Pangkat. Berarti dia A doang dong. Berarti untuk pemilihan YP, pilih YP sama dengan A gitu. Jadi YP sama dengan A. Berarti YP aksen 0, YP aksen 0 juga. Udah, berarti kita masukkan substitusi 0 tambah 0, ini persamaan ini ya. 0 tambah 0 tambah 6A sama dengan 12. A sama dengan 12 bagi 6, 2. Dapat nih A-nya sama dengan 2. Berarti YP sama dengan 2. Sudah dapat YP sama dengan 2. Berarti kita apakah membuat persamaan umum. Yaitu Y sama dengan YC tambah Y sama dengan YC ada tadi C1E minus 3T tambah C2E minus 2T tambah 2. Ini di hasilnya. Seperti itu. Kalau bagiku yang kayak masih sulit yang punya Bu Reni sih. Tahu dari mana dia dapat tuh soal. Dedok nih introvert dedok. Gimana? Itu dia soal studi kasus. Tapi dia masih memiliki nilai. Bagaimana kalau dia tidak memiliki nilai gitu? Atau memiliki variabel aja. Kenapa tidak? Jadi kalau semisal ya di soalnya itu tadi FT-nya itu dibilang contohnya E pangkat X gitu atau X kuadrat gitu. Yang apa ini? Iya, Oh, kalau semisal. dia nih aku coba jabarin ya, izin jawab ya. Oke. Coba ya. Misal si fx ft-nya adalah memiliki misalnya pangkat ya, dia misalnya seperti apa? Ini x kuadrat tambah x gitu. Itu berarti kita pilih YP sama dengan AX kuadrat tambah BX gitu. Atau dihabisin ya? Tambah C gitu. Sampai 0. Sampai Berarti derajat dari 0. pangkat tertinggi ya, Liv. Hmm? Dari pangkat tertinggi gitu. Mm-mm. Oke, oke. Misalnya kalau dia pangkat 3, terus dia tiba-tiba ada 1, ya berarti YP-nya sama dengan AX 3 tambah BX 2 tambah CX tambah D. Terus kalau dia gabungan, misalnya FT-nya dia gabungan eksponen ditambah sama X kuadrat tambah 1 gitu. Ya, kalian bisa ini pisah dulu. Misalnya di YP1 kita pilih KEX, YP2 itu YP2 YP2 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu. Nah, nanti hasilnya Oke. udah dapat nih ABC. Udah dapat keduanya, baru kita jumlahin YP sama dengan YP1 tambah YP2. Seperti itu. Gimana?
ada yang janggal gitu sama soal-soal kemarin, kayak tiba-tiba AI-nya bilang, "Oh, kok tiba-tiba ada X, tiba-tiba ada itu ya, tiba-tiba di jumlah," gitu. Maksudnya penjabarannya seperti ini. Mhm. Tapi aku bingungnya ini loh, seandainya ada yang rekam gitu, emang bakal ditonton kah? Tergantung sih ya. Coba aku tanya dulu bentar ini. Mmm, kalau dia fx bener X 2 tambah 1 berarti sama dengan X. Eh, mhm. Fitri tidur, Kak Aisyah tidur, Elijah tidur, Dok lagi di jalan. Jalannya Dok. Gak tidur. Nggak tidur. Gak weh. Lagi ngapain dong? Menyimak. Menyimak. Baru bangun gua. Dok baru bangun, siap. Ya Riza gimana ya Riza? Nyimak. Tidur dia ini. Nyimak juga. Lu materi Pak Pram udah semua lip. Nggak ngerti, Mak- Lip. Materi Pak Pram dulu, Lip, yang Ya gak bagian ngerti apa-apa, Lip. Buset. Yang nggak ngerti dulu dah, apa yang nggak ngerti? Kalau semuanya bahaya tuh. oh, yang nggak Jujur ngerti semua nggak ngerti. Coba ini, dari Lip. Riza dulu dah, apa? Semua gak ngerti. Yang nggak ngerti itu yang ini apa kayak neraca masa gitu yang masuk ini terus berapa yang hilang Ya, air gitu-gitu. baca. Terus kalau si Riza apa yang nggak ngerti Riza? Semua, sumpah. Aku yang nentuin YP. Itu kan YP kita ada pakai rumusnya gitu kan, yang ketentuannya Iya. gitu. Nggak tahu gimana Hmm. kan memakai YP. Hmm. Terus kalau Caisa gimana Caisa? Sama aja kayak Liza. Oke. Kalau kita coba yang si Herliza dulu nih. Soalnya kemarin dia tidur ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kemarin kan Lip materi nggak Pak terlalu Pram udah belajar. semua lip. Pak Pram ini udah modul 6 malahan. Sama Matrix udah semuanya. Matrix udah. Lu kapan sini? Ntar lah gua. Udah pada pulang nih, tinggal Gemma doang nih. Emang ada siapa aja sana? Ini Gemma doang nih. Tadinya? Ada siapa? Aryo, ada Rasya. Kalian bisa nggak ke situ belajar yuk? Kalau mau Enak-enakan belajar offline nih. Enakan offline. offline Iya, tempatnya nggak ada. atur tempat. Di balkon lu. Mau di balkon. Di situ Mau Bos. bisa. Balkon bisa nggak ya? Tapi bangkunya tinggi-tinggi. Demi belajar. Ngemper aja ngemper. Dudukan gitu. Bebas sih. Gue Pak Pram kan ada neraca massa, energi, matrix itu sama apa lagi? Pak Pram itu dia sampai pertemuan 5 Dok. Dari neraca massa, neraca energi, terus matriks, persamaan itu yang menentukan dia eksak nggak eksak, terus persamaan orde biasa, Langres, Bernoulli tingkat 1, faktor integrasi, nah itu Pak Pram. Oh iya iya. Kalau Sip sip sip. Bu Reni itu dia Bernoulli tingkat tinggi sama
si siapa, homogen, tak homogen, udah itu dong. Yang Ntar lah gua materi, materi yang Pak Pram yang kamu sebutin tadi yang dari neraca massa itu udah ada di Google Meet ya, udah pernah dibahas ya? Udah kemarin malam jam 8 sampai jam 1, tapi isinya pada tidur semua. Ada nggak videonya kayak screen nggak record? respect. Udah dikirim Gema kok di grup. Kalau yang di video itu aku terlalu fokusnya bahas neraca massa. Kalau yang bagian matriks itu aku sekitaran jam 12-an itu kalau matriks masuk. Sekalian belajar Yang, soalnya aku gitu. yang dikirim Gema itu yang 5 jam tapi cuman sejam itu ya? Apa tuh? Iya. Hmm. Lu kompres ya. Lu speed up gitu. Ya udah, kita coba luruskan apa yang belum si Herliza sama si Caisa dulu nih tentang cari YP untuk materi modul pertemuan 6. Nah, YP itu adalah si bentuk dari persamaan partikular. Nah, partikular ini dia itu bukan sama dengan 0, tapi dia sama dengan nilai fx. Nilai fx itu dia dari mana? Contohnya misalnya ada R aksen tambah, aku ambil dari contoh aja, Y aksen, eh, Y aksen tambah 6, 6Y sama dengan EX. Nah ini dia, ini pokoknya yang dibagikan itu adalah nilai fx. Nah untuk menentukan nilai YP itu kita lihat dari fx-nya. Oke, syarat pertama, ketika fx sama dengan pangkat x atau eksponensial, maka pilih YP sama dengan KE dari si fx-nya. Angkat si fx, misalnya kalau ini 2, ini juga 2 gitu. Kalau ini 3, ini juga 3. Nah, ada syaratnya. Syaratnya di sini ada syaratnya juga. Pertama, cek dulu hasil dari YC. Kalau YC-nya itu ada EX yang sama dengan si ini, maka harus dikalikan dengan X. Dikali dengan X. Sampai dia nggak ada yang sama. Maksud sama itu apa? Maksud sama itu nilai EX-nya. Misalnya di persamaan YC-nya itu ada YC titik-titik-titik tambah C2 pangkat X, pangkat 2X. Nah, ternyata pas kamu memilih YP itu ada pangkat 2X juga. Nah, ini kan sama, berarti kamu harus tambahkan X di sini. Terus tiba-tiba sama juga ada C2X, C3X, pangkat 2X. Kamu tinggal untuk YP-nya tinggal dipangkatkan 2 untuk si X-nya. Seperti itu. Udah dapet nih, udah memenuhi syarat. Selanjutnya, kita tentukan nilai YP saat aksen, YP aksen-aksen. Berapa. Udah dapet nih, kalau udah dapet YP aksen-aksennya. Nah, nih aku beritahu kalau di sini hati-hati sama saat penurunan. Penurunannya hati-hati tuh. Hati-hati saat penurunin EX, hati-hati saat menurunin si X-nya gitu, variabelnya, hati-hati. Oke, lanjut. Jika sudah dapat Y aksen, sudah dapat Y aksen-aksen, kita input ke dalam persamaan soal tadi. Soal pokok persamaan di soal tadi. Kita input untuk mendapatkan nih, cari nilai K dari inputan persamaan sebelumnya. Berdasarkan atau dari ke persamaan soal. Itu dia. Udah kamu input, udah kamu itu, udah dapat nilai K, kamu yang ketiga masukkan nilai K ke persamaan Y sama dengan titik-titik-titik atau persamaan yang YP doang gitu. Dapat 4 teliti. Nah, untuk menentukan nilai YP. Nih yang ini nomor tahap 3 sama tahap
4 tuh sama. Oke, itu untuk menentukan nilai YP ketika fx-nya itu eksponensial. Selanjutnya, halo Akbar. Halo Latifah. Akbarnya keluar ya, udah. Lanjut. Nah, ketika ada syarat selanjutnya, ketika fx-nya itu dia memiliki persamaan aljabar atau dia x kuadrat titik x pangkat n tambah x n-1 tambah x 0 itu. Maka pilih nomor 1, pilih YP sama dengan AX pangkat N. Ingat N-nya itu yang sesuai dengan fx-nya sampai dia akan dengan CX pangkat 0 juga sama gitu. Contohnya gini, misalnya fx-nya itu x3 tambah x2 tambah x1 tambah 1, maka YP-nya nanti itu adalah x3 tambah bx2 tambah cx doang tambah d gitu. Nah, itu nanti kalian cari-cari juga, cari nilai A, B, C, D. Nah, tapi kalau dia cuma x3 tambah 1, kalian juga harus buat kayak gini juga. Dijabarkan sampai habis gitu. Sampai dia x pangkat 0. Oke, udah dapat. Pemilihan Y tadi, kedua itu substitusikan lagi. Belum substitusikan, sorry. Kalau di ini, tentukan nilai Y aksen. Nah, kamu tentukan. Hati-hati juga saat penurunan. Tuh, sudah dapat Y aksen, sama Y biasanya. Terus yang ketiga, kamu tentukan juga, atau enggak, substitusikan ke persamaan soal. Substitusikan, dapatlah nilai A, B, dan seterusnya. Yang keempat, udah dapat nilai A, B, C, kamu substitusikan ke persamaan persamaan Y doang gitu. Yang kelima, ini Y-nya itu tentukan YP. YP sama dengan Y. Teliti. Udah. Itu untuk, ini cuma ada 2 ya, eksponen dan aljabar. Ada satu lagi nih, kemarin keluar juga, kalau nggak salah, ketika fx-nya, fx sama dengan cos x atau sin x. Kalau dia cos atau sin x, berarti pilih YP sama dengan, pakai W ya? Pakai W ya, kalau cos atau sin ya? Iya. Yang gini, W cos tambah W sin x gitu. Selanjutnya sama kayak yang soal tadi. Benar nggak sih W cos W sin doang? Itu beda. K sama P. Sama beda variabel. Iya, cuma beda variabel doang kita. Gila, rapi banget tulisannya itu. Apa ya udah tulisan gue rapi lagi kayak gini? Oh sorry, ini dia jangan pakai W. W itu terlalu template. Kita pakai A dan B. Nah, terus tahap selanjutnya sama juga ya. Sampai tahap selanjutnya itu turunkan untuk nyari Y aksen tambah Y aksen tambah. Untuk nyari Y aksen tambah dengan titik, terus Y aksen sama dengan titik, terus tambah Y doang sama titik. Terus yang kedua itu substitusi ke persamaan soal. Terus yang ketiga itu tentukan nilai A dan B. Lalu yang keempat, tentukan YP sama dengan YB. YP sama dengan Y dari yang ini. Ini. Gitu. Udah, itu dia 3 aja yang harus dipegang, harus paham.
bukan dihafal ya, dipahamin cara pengerjaannya. Ketika dia trigonometri, ketika dia eksponensial, yang terakhir itu ketika dia aljabar. Kalau dia berbeda ya sama. Kalau dia berbeda, misalnya dia ada cos X sama EX. Kalian tinggal menggunakan pemecahan atau YP1 kita kerjakan yang si EX, YP2 kita kerjakan si cos. Jadi cos X dan 2 besin X. Nah, ketika udah dapat keduanya menggunakan langkah-langkah sebelumnya, kita tentukan YP sama dengan Y1, YP1 tambah YP2. Itu dia. Seperti itu untuk menentukan YP-nya. Dan kuncinya itu teliti aja. Dah, gimana? Oliza terjawab, Latifah kejawab, Kaisa kejawab. Terjawab itu Sin. Kejawab. Oke, Liza juga kejawab ya? Atau enggak nih? Yang neraca masa itu. Kalau Neraca aku ya. masa. Boleh. Mana hidup? Ada hidup nggak? Nggak ada ya? Sejalan nih berarti. Neraca masanya mau yang masuk keluar atau mau yang tabung-tabung? Yang apa ya? Yang tabung-tabung aja di lift. Yang air-air gitu ya? Iya. Kalau semisal yang itu kan yang masuk sama yang keluar itu kita tinggal ini membuat persamaan dulu kan. Kayak Iya. F yang masuk itu sama dengan F yang keluar gitu. Benar. Kalau yang Oke. tabung itu dia seperti ini. Misal mempunyai kerucut. Kerucut seperti ini. Dia memiliki ketinggian di sini. Ini R kecil, ini R besar. Dan ini untuk H kecil, ini H besar. Nah, kita pakai kesebangunan bahwa R per H kecil sama dengan R besar per H kecil. Rumus utamanya adalah dV per dt sama dengan Q in kurang Q out. Sudah. dV-nya kita dapat dari, misalnya kerucut itu kan volume kerucut 1/3 PR2H kan. Nah, R-nya itu kita bisa dapat dari sini. R sama dengan R besar per H besar dikali H. Kita ubah jadinya adalah 1/3 pi R kuadrat per H besar kuadrat dikali H3. Nah, ini pi ya. Selanjutnya kita turunkan dV-nya terhadap H, dH. Jadinya adalah 1/3 pi R kuadrat per H kuadrat dikali 3H2. Seperti itu. Dapat nih, kita masukkan ke sini. Nah, ini kan dapat mintanya T per waktu ya. Nah, berarti dV per dt akan sama dengan dV per dH dikali dH per dt. Ini turunan berantai. Ini dH-nya kita dapat tadi adalah 1/3 pi R kuadrat per H besar kuadrat dikali 3H kuadrat dikali dH. Nah, yang dicari itu adalah dH atau laju penurunan tinggi atau laju penurunan laju kenaikan ketinggian terhadap waktu gitu. Ini dH. dH ya. dt sudah sama dengan Q in per Q out. Nah, nanti yang ini kita pindahkan ke sebelah. Itu dia untuk si kerucut. Bagaimana kalau tabung? Tabung gini. Tangki lah, biasanya tangki kan. Tangki ya boleh. Di sini lift. Di bagian ini kan diturunkan kan H-nya itu makanya dapat 3H kuadrat. Yang R kuadrat per H besar kuadrat itu enggak ikut ya diturunkan? Enggak, karena dia kan beda variabel. Oh, oke. Dia ada nilainya itu nanti. Berarti dia kayak dia nggak konstanta gitu? Dia konstanta, bukan variabel. Dia HR besar sama H besar itu konstanta. Kalau H kecil itu dia variabel. Oh, oke.
Sip, jawab ya. Oke. Nah, sekarang yang tabung. Tabung dia memiliki diameter itu R dan tinggi itu H. Ini kita pakai aja volume tabung gimana rumusnya? Pi R kuadrat H ya. Nah, ini pi R kuadrat H. Biasanya nanti di sini nih. Tut. Ini dia R sama soalnya. R besar R kecilnya dia sama. Kalau tabung gimana ya? Kalau R besar R kecilnya sama. R besar nih H kecil. Oke, kesinambungan aja kali ya. R per H sama dengan R besar per kecil. Tapi kalau tabung dia sama, Lip. Kalau sama, berarti diameternya nggak berkurang dong. Ya, diameter tetap dong. Kalau dia diameternya tetap, gimana? Kalau diameternya tetap, dia itu akan memiliki volume itu luas alas kali tingginya atau height. Nah, sehingga yang kita lihat itu adalah D luas alas itu kita keluarkan aja, karena kan dia tidak berpengaruh kan. Berarti dP per dH sama dengan luas alas dikali ini yang kita turunkan dH per dt. Itu. Udah deh. Ketika kita masukkan sorry. Ini dt, ya kan ini dP per dt volume per waktu. Ketika kita ditanya itu adalah laju pengurangan air di dalam atau laju pengurangan larutan di dalamnya, itu dP per dt akan sama dengan Q in kurang Q out. Nah, dP per dt-nya itu adalah ini, yakni alas kali dH per dt. Nanti yang ditanya itu dt. Laju pengurangan tinggi per waktu sama dengan Q in kurang Q out. Nah, udah itu dah caranya. Ini silinder, itu dia. Kemarin dia Pak Pram pernah bilang nggak sih, yang kalau dia tiba-tiba ada gangguan gitu enggak kan? Yang ada gangguan itu masuk ke Ada. Yang kalau misalnya ini bocor itu Iya ada. Kalau semisal dia bocor nanti, iya. Nah, kata bapak itu kan kemarin, Mm-mm. nah soalnya nggak bakalan kayak gini lagi ya, bapak akan apa ubah-ubah gitu. Kalau Akhirnya bocor sih udah kalau sih yang ini. bocor, Yang ini dia. iya kalau ini Ini nggak laju bocor. pengurangan ini. Ini laju pengurangan. Laju penambahan, ini laju pengurangan nih. Penurunan tangki silinder, penurunan tangki pelorong ini yang bocor, yang dikeluarin airnya. Bocor sama keluar sama. Kalau bocor itu dia masalah, kalau dikeluarin itu dia ada sebab. Itu dia. Berarti Tapi ada perbedaan satu lagi apa ya, aku bingung itu, kayak bingung apa ya, atau beda soalnya. Nantilah aku carilah materinya maksudnya apa ya itu. Coba aku penasaran aku. Coba tahu kejawab gitu. Hmm, hmm, hmm. Ini nih hutan. Coba lihat. Coba contoh soal tentang adanya tangki yang bocor menggunakan dP per dt kurang Q in kurang Q out.
Diabetes nggak sih? Nggak ada WA kan? Boleh minta catatan yang dikerjain nggak misalkan menit boleh. Nanti aku kirim. Tadi state. Yang tadi nih. Wait. Buat tangki silinder tegak dan luas penampang A sama dengan 2M padat gak berisi air. Air masuk ke dalam tangki dengan laju tetap. Q-in dan Q-out-nya sekian. Namun terdapat kebocoran di dasar tangki di mana laju air keluar adalah Q-out dibanding dengan ketinggian air, yaitu 2H. Oke. Turunkan persamaan ketinggian air sebagai fungsi waktu HT dan tentukan ketinggian air saat mencapai kondisi stabil. Steady state. Oke. Gunakan rumus. Oke. Karena silinder pakainya itu. Oke. 2 volumenya iya. Kenapa bisa ada 2? Ya karena 2 atasnya 2, DH-nya buat DT sama dengan 4 minus 2H. Ya, oke. Bagi 2, oke, udah. Terus kelompokkan variabel, pindah-pindahkan integral turunan dari H minus 1, Rujuk umum. Ini steady state. Jadi steady state terjadi saat tidak ada lagi perubahan ketinggian terhadap waktu. Artinya sama dengan 0. Steady state. Di mana nih? 2, 0, min 2. 0, min 2. Dari mana? Untuk persamaan umum. Dari mana? Kenapa level air berhenti 2 meter? Karena saat pengambilan 2 out saat laju keluar air sama dengan laju masuk. Sehingga tinggi air tidak naik lagi dan tidak turun lagi. Oke. Dan ternyata pakai waktu kemudian cari DC. Hingga variasi di bocoran juga lubang kecil. Ini di out dalam hukum Torricelli. Apa ini? Torricelli. Nggak tahu aku. Mau coba variasi yang kamu sudah terbentuk. Iya sih, aku nyatet Torricelli ini. Aduh, duduk dari jam berapa nih? Udah jam Minum. lama ya. Apa? Yang penting ilmunya dapat aku mah. Gimana dia bisa dapat 0 sama dengan 2 minus H? Coba contoh ini deh. Capek gue kemarin analoginya tuh harus namain orang-orangnya. Iya. Oke, bayangkan ada sebuah tangki silinder yang awalnya kosong H. Kosong berarti tingginya 0 ya. Kamu mengisi air ke dalamnya, tetapi ternyata ada lubang di dasar tangki. Lubangnya nggak usah dikira-kira lagi gedenya semana. Masih dihayalin. Laju air masuk 10 liter per menit. Kenceng juga, sakit ke tangan. 10 liter per menit. Laju air keluar out sebanding dengan tinggi air. Misalkan 2H liter per menit. Misalkan penambahan tinggi air, dia naik, diisi terus, naik terus, ternyata keluarnya itu setinggi itu. Dia menyatakan tingginya itu dalam segitu. Kalau di neraca massa dia kayak masuknya udah dikasih tahu kalau ini kita keluarnya berdasarkan diameter lubangnya, itu bukan diameter dari pendekatan tempat. Luas alas tangki 5 dm pangkat 2. Satuannya dimainin, Cuk. Oke, dm loh. Tugas cari persamaan tinggi air terhadap waktu. Akumulasi
laju masuk, key out, kurang key in, kurang key out. Susun neraca massa pertambangan dasar. Ini masukkan angkanya 5, 10, minus 2. Bagi kedua ruas dengan 5 supaya DH perseda itu sendirian atau jomblo. 4, kita pisahkan, kumpulkan H dengan DH dan T dengan DT. Oke, udah. Terus integralkan, dapatnya ln. Emang ln kan? Iya, ln. Dapat ada 1 0,4. Ini gimana, Gam? Kok tiba-tiba ada min B ln A min BX gitu? U ya? Pakai U gitu. Oke. Nah. Aturannya enggak gitu. Aturan apa? Integral juga. Iya, Dengan kan misalkan logaritma. Ya ulirkan. Apa nih? Eksponensi. Dapat nilai C-nya atau A besar. Pindahkan luas untuk mencari nilai H. Oke. Steady state. Kalau kamu biarkan keran menyala selama T hingga waktu tak hingga, maka nilai E minus tak hingga dari 0. E minus tak hingga itu 1 ya? Dari titik maka nilai E minus tak hingga akan jadi 0. Hasilnya H sama dengan 5 meter. Artinya air tidak akan pernah meluap lebih dari 5 meter karena pada titik itu air yang keluar lewat botol sudah sama banyaknya dengan air yang masuk. Jadi gimana itu? Berarti ketika maka nilai M pangkat minus tak hingga 1 akan berarti ketika tingginya sekian, misalnya nih diisi 10 liter per jam, 10 liter per jam. Berarti tingginya bertambah terus dong. Berarti bagaimana cara sedemikian sehingga yang kebuang itu tidak akan tinggi di dalamnya tidak akan berkurang gitu. Akan sama terus gitu. Pada saat berapa gitu. Ternyata ketika tingginya itu 5 gitu. Tapi kalau di bawah 5 berarti dia akan masih tetap berusaha naik, turun, naik, turun, naik, turun, 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 naik, turun, naik, turun, dan grafiknya akan stabil nanti di angka 5 di ketinggian dia sama dengan 5. Kapan air penuh? Nah, bisa memberitahu kapan tepatnya pada menit keberapa air mencapai ketinggian tertentu. Kemudian langkah pemisahan variabel ini sudah simple atau masih ada di bagian catat tuh. Ini baru.